Pecahin rekor muri, tapi bukan prestasi. Apalagi kalau bukan korupsi. 271 triliun rupiah uang negara korupsi. Hal ini sekaligus memecahkan rekor korupsi sebelumnya yang dipegang oleh kasus korupsi BLPI yang merugikan negara sebesar 138 triliun rupiah. Namun sekali lagi gue sampaikan, ini bukan prestasi, tapi korupsi. Selain hal tersebut merugikan negara yang sangat besar, dengan adanya korupsi 271 triliun ini membuat kita semua gagal dapatin 20 juta per bulan tanpa kerja, kata Pak Mahfud. Lagi pula maunya apa sih? Udah pertama merusak lingkungan, yang kedua merugi negara ya kan? Mungkin cukup 271 triliun dari korupsi, tapi ya sudah lah, yang penting subscribe ya kan? 271 triliun rupiah uang negara dikorupsi dari sektor pertambangan timah. Selain merugikan negara yang sangat besar, hal tersebut juga berdampak pada kerusakan lingkungan yang sangat-sangat tidak bisa ditoleransi menurut gua. Karena apa? Karena kalau lingkungan semakin rusak, otomatis kiamat semakin cepat nggak sih? Dan kalau ngomong ada orang yang sekaya itu dengan cara korupsi 271 triliun, gue jadi ingat kata-katanya Om Deddy. Bullshit, orang kaya bukan karena hemat. Selain itu, gue juga jadi ingat lagi nih kata-katanya Pak Mahfud. Beliau juga pernah bilang kalau misalnya korupsi di sektor pertambangan bisa ditutup, maka setiap orang akan bisa mendapatkan 20 juta per bulan. Itu setiap orang, bukan setiap keluarga ya bre. Dan kalau kita ngelihat uang yang dikorupsi sekarang ini jumlahnya udah mencapai 271 triliun. Tapi kalau kita ngomongin 271 triliun, tentu itu uangnya nggak kebayang sih bakal sebanyak apa. Mungkin nggak cukup satu kontainer kali ya. Terus kira-kira 271 triliun itu korupsi apa aja sih kok bisa sebanyak itu? Nah, dalam kasus ini nilai kerusakan lingkungan terdiri dari 3 jenis, dan 271 triliun ini adalah sebagiannya akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari korupsi-korupsi ini, bre. Yang pertama, kerugian ekologis sebesar 183,7 triliun rupiah. Yang kedua, kerugian ekonomi lingkungan sebesar 74,7 triliun rupiah. Dan yang ketiga, kerugian biaya pemulihan lingkungan mencapai 12,1 triliun rupiah. Dan dalam kasus korupsi pertambangan ini, sebenarnya uang yang seharusnya dipakai buat ngebenerin itu tanah-tanah yang udah dikeruk sebagai hasil tambangnya diambil, itu nggak dilakukan pemulihan, nggak diuruk kayak seharusnya gitu. Dan itulah kenapa negara merugi 271 triliun. Kasus ini juga menjadi sorotan publik setelah dua nama yang sekarang ini lagi populer-populernya, ya walaupun ada tersangka-tersangka lain sih. Dan dua nama tersebut diantaranya adalah Henan Lim, yang mana beliau ini adalah crazy rich pig tapi korup, dan suami seorang artis Sandra Dewi, yaitu Harvey Mois. Rentetan kasus ini bermula ketika Kejaksaan Agung menetapkan 5 orang tersangka yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022. Nah kan padahal udah lama, kenapa baru terungkap ya kan? Dan salah satu orang yang terciduk adalah ex-direktur utama PT Timah Tbk, yaitu Mokhtar Riza Pahlavi Tabrani. Kasus ini kemudian meluas hingga menyeret 16 tersangka, termasuk Harvey Mois yang juga sebagai presiden komisaris perusahaan batubara PT Mulia Harapan Utama. Akibat besarnya kerugian daripada kasus korupsi di PT Timah tersebut, menjadikan kasus ini menempati posisi pertama dengan potensi kerugian terbesar sepanjang sejarah, yang mana kasus ini telah memecahkan rekor korupsi sebelumnya yang dipegang oleh kasus korupsi LBI dengan kerugian 138,44 triliun. Sementara di posisi ketiga ada kasus penyerobotan lahan negara untuk kelapa sawit yang merugikan negara 104,4 triliun. Kok jadi ngomongin peringkat ya?
Kalau ngomongin uang 271 triliun itu kan banyak banget gitu ya. Kira-kira dengan uang 271 triliun itu bisa buat apa sih? Karena ini lagi rame-ramenya di media sosial, kemarin gue sempat nyatet beberapa hal-hal yang sangat unik gitu. Kira-kira 271 triliun ini bisa buat apa aja sih? Nah ternyata uang 271 triliun ini selain buat THR gitu ya, bisa buat ngebuat Cristiano Ronaldo main di Indonesia selama 83 tahun jika dengan gajinya yang sekarang di Al Nassr gitu ya. Nah kalau untuk THR kemungkinan 271 triliun ini bisa buat beli atau bisa buat ngasih THR orang satu negara gitu, khususnya negara Indonesia. Karena dengan uang tersebut kita bisa beli 18 miliar sirup marjan, 5,4 miliar sarwa dimur, 27 miliar sendal swallow, dan 15 juta torbit. Bayangin kalau misal uang 271 triliun ini kagak dikorupsi, pasti semua bisa dapat THR ya kan. Nah yang terakhir, kesimpulannya apa dari kasus ini? Ya menurut gua kagak ada kesimpulannya sih, karena semuanya ya salah, korupsinya aja udah salah ya kan. Tapi kenapa selalu ada orang korup di dunia ini? Nah menurut gua dunia ini tuh harusnya seperti gambaran yang dunia apa yang menurut gue dunia ini butuh orang seperti Thanos yang menginginkan keseimbangan. Karena menurut gue kalau misal terlalu banyak orang baik ya dunia ini gak bakal menarik. Kalau terlalu banyak orang jahat ya dunia ini bakal rusak. Jadi gue juga gak tahu ya harus yang mana. Oke, mungkin itu aja yang mau gue sampaikan dalam video kali ini. Mungkin video ini bakal menjadi video terboring dalam setiap video gue, tapi gak apa-apa. Jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like dan subscribe. Gua Fersianto, sampai jumpa di video berikutnya.